saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi berbasis Excel untuk membantu pencatatan dalam transaksi. Yang pertama, kita buka aplikasi buku kas. Jika sudah muncul, langkah selanjutnya, jika tertulis security warning, berarti kita masuk ke sini agar aplikasi kasnya bisa digunakan. Masuk ke intro, lalu enable contact, klik ini, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita klik ini, lalu oke. Jika sudah seperti ini, aplikasi buku kas digunakan. Di aplikasi buku kas tersedia fitur laporan, transaksi, hasil, dan stok persediaan. Aplikasi berbasis Excel ini kami membuat beberapa menu. Ada laporan, transaksi, hasil, dan stok persediaan. Pada menu laporan, ada terdapat fitur yaitu filter dan transaksi. Di menu laporan laba rugi terdapat fitur filter dan transaksi. Di fitur transaksi digunakan untuk melakukan pencatatan. Misalnya kita akan mencatat saldo awal. Karena kita memasukkannya di debit, berarti kita pakai KM. Sedangkan kalau kita memasukkan di kredit, kita pakai KK. Nah, tanggal transaksi ini kita mulai dari bulannya, jadi bulan 1, tanggal 1 tahun 2025. Dan nomor bukti misalnya kita pakai KM. Karena ini untuk transaksi pertama, berarti kita pakai uraiannya kita pakai saldo awal. Jumlahnya 2.500.000 misalnya. Oke, kita save. Akan tertampil di sini. Lalu kita oke. Selanjutnya kita melakukan transaksi pembelian bahan baku atau kelapa. Jadi kita pakai KK. Tanggalnya kita masukkan bulan dulu. Setelah itu tahun 2025. Nomor bukti karena ini pertama kali berarti pakai KK 001. Uraian pembelian bahan baku kelapa 252. Oke, dengan jumlah transaksi misalnya 150. Oke, kita save. Oke, selanjutnya kita lakukan transaksi untuk pembelian botol. Itu kan masuk di KK lagi. Selanjutnya masukkan tanggal. Nomor bukti kita pakai KK karena di situ sudah terdapat 001, berarti KK 002. Uraian pembelian botol 250 ml sebanyak 250. Jumlahnya 375.000 misalnya. Oke, kemudian kita save. Oke, transaksi selanjutnya misalnya kita melakukan pembelian untuk botol yang 500 ml. Jadi pada tanggal 3 juga, 1 tanggal 3 lagi tahun 2025. Nomor buktinya 00 KK 003. Uraian pembelian botol 500 ml 250. Oke,
terus jumlahnya kita misalnya kita kasih masuk 625.000. Kita save, transaksi berhasil. Kita membuat catatan transaksi pada menu laporan laba rugi dengan fitur transaksi. Kita akan melihat hasilnya pada menu transaksi seperti begini, dan pada hasilnya juga akan terlihat seperti begini. Setelah itu kita akan membuat perbandingan antara bulan Januari dan bulan Februari. Jadi kita akan buat seperti yang tadi di bulan Januari, cuma kita akan ganti bulannya ke bulan Februari. Klik sini, lalu Februari, terus kita filter catatan transaksi di bulan Januari. Sekarang kita akan masuk ke catatan transaksi di bulan Februari seperti yang tadi di menu laporan laba rugi, kemudian masuk ke fitur transaksinya lagi. Setelah itu seperti yang tadi kita masukkan debit atau kredit. Kita debit, tanggal transaksi seperti yang tadi bulan 2, tanggal 1 tahun 2020. Nomor buktinya kita pakai KM 001. Uraiannya saldo awal. Jadi saldo awal ini kita ambil dari saldo akhir di bulan Januari yang berjumlah 1.050.000. Oke, kemudian kita save. Oke. Selanjutnya kita lagi buat transaksi lagi. Kita pakai KK karena kita memasukkan pembelian bahan baku. Tanggalnya tanggal berapa ya? Oh, bulan 2. Ini transaksi. Dia pakai 001 lagi karena ini transaksi pertama, terus tulisnya pembelian bahan baku. Oke. Kelapa ya. Kelapa 152. Jumlahnya 270.000. Oke, kemudian kita save lagi. Selanjutnya kita masukkan lagi seperti tadi kakak tanggal 6 bulan 2 tanggal 6 2025. Mili itu sebanyak 100 botol. Oke, jadi jumlahnya 150.000. Oke, save. Lanjut lagi transaksi berikutnya, kita pakai kakak masih dengan bulan 2 tanggal 6 2025. Nomor bukti kakak 003. Uraian pembelian botol 500 ml sebanyak 50, jumlahnya 125.
Oke, kita save, transaksi simpan. Selanjutnya kita akan ke menu transaksi. Jadi menu transaksi akan terbaca seperti ini, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Kita akan kembali ke laporan. Jadi kita akan melihat di bulan Januari. Jadi kita klik ini, terus kita cari bulan Januari supaya kita melihat saldonya. Berarti kita filter, akan terbaca seperti ini. Dan seperti yang tadi lagi di bulan Februari, kemudian kita filter. Oke, seperti ini. Type pencatatan pada menu laporan laba rugi di turut transaksi. Selanjutnya kita masuk ke menu stok persediaan. Jadi stok persediaannya ini, yang pertama pada bulan Januari terdapat 250 buah, dan botolnya 252 juga, dan pembelian botol 500 ml 252 juga. Kita masuk bulan Februari, kita filter seperti ini. Kita kembali ke stok persediaan. Setelah itu kelapa yang menjadi stok 250, kelapa atau bahan baku yang tersedia, stok habisnya berarti 150 buah. Terus kemasannya di botol kemasan plastik 250. Pada bulan Februari yang habis 100. Setelah itu di bulan ini 500. Oh salah, di bulan ini 50. Oke. Setelah itu tutup botol.